Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi faddalana bi a'zami al-'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil a'rab wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi jami'il 'ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikutnya selaku khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian dan muslim hadir sendiri, mari bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Kita ajak anggota keluarga kita masing-masing, anak, cucu, pasangan, dan semuanya orang-orang yang di bawah tanggungan kita, hendaklah semua berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas hendaklah berlandaskan ketakwaan. Karena dengan ketakwaan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita menjadi orang yang mulia, mulia di dunia dan terlebih lagi insyaallah nanti mulia di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya persatuan antar kita, persatuan antar umat. Dengan persatuan ini, maka semua kewajiban-kewajiban bisa kita lakukan dengan sempurna. Salat misalkan bisa kita kerjakan dengan khusyuk dan tenang tanpa adanya gangguan. Puasa bisa kita jalani dengan nyaman, dan ibadah-ibadah lainnya bisa kita tunaikan dengan lancar. Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar di balik terus terciptanya persatuan dan kesatuan ini. Kita diwajibkan menjadi persatuan tidak hanya dalam konteks agama saja, namun dalam konteks bernegara dan berbangsa juga diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan berpegang teguhlah kalian semua pada janji Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi saudara. Ali Imran ayat 103.
Para ulama tafsir memiliki pandangan yang berbeda perihal maksud dari hablullah, hablum minallah, agama Allah. Salah satunya ada yang memiliki arti taat atas segala perintah dan menjauhi larangan. Ada juga yang mengartikan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang menafsirkan perihal spirit persatuan antar umat, dan pendapat yang terakhir merupakan pendapat yang paling kuat dari penafsiran lainnya. Dengan berpijak pada pendapat tersebut, maka membangun dan mempertahankan persatuan merupakan tugas wajib kita semua yang tidak boleh kita lalaikan. Semua hal-hal penting yang bisa menjadi pendukung perihal berlanjutnya persatuan harus kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan sifat saling menghargai, mengakui keragaman, dan tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan cara itulah maka persatuan akan terus berlanjut. Dengan persatuan maka segala rintangan akan mudah diselesaikan. Dengan persatuan segala yang rumit menjadi mudah. Dengan persatuan pula setiap sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang sangat berjuang untuk menciptakan persatuan. Menciptakan persatuan sejak masa awal kenabiannya. Salah satunya adalah bahwa Nabi kita tidak henti-hentinya mengajak para sahabatnya untuk terus bersatu, menghindari perpecahan. Dan salah satu buktinya adalah keberhasilan Nabi dalam mempersatukan dua sahabat, yaitu sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, hingga tercipta sahabat yang solid dan saling bahu-membahu antara keduanya. Teladan Rasulullah SAW dalam mengajak umat untuk bersatu terus dilanjutkan oleh para sahabat setelahnya. Setelah ia wafat, para sahabat selalu berupaya untuk terus mempertahankan persatuan yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkhutbah, "Khutbana Abdullah yawman khutbatan lam yakhtubna mislaha qablaha wala ba'daha. Qala ayyuhan nas ittaqullah wa 'alaykum bil ta'ah wal jama'ah fa innaha hablullah alladhi amara bihi wa innama takrahuna fi ta'ah wal jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah." Abdullah bin Mas'ud telah berkhutbah kepada kami di suatu hari, kata para sahabat lainnya, dengan khutbah yang tidak pernah disampaikan sebelumnya atau sesudahnya. Ia berkata, "Wahai manusia, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguhlah dengan ketaatan dan persatuan, karena persatuan itu adalah tali Allah yang telah diperintahkan, yang telah Dia perintahkan. Sungguh apa yang dibenci dalam ketaatan dan persatuan lebih baik dari apa yang disenangi dalam perpecahan." Hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, selain berusaha untuk mempertahankan persatuan, kita semua juga dilarang untuk melakukan perpecahan, berpecah belah. Semua tindakan, ucapan dan hal-hal lain yang bisa merusak persatuan harus kita hindari dan kita jauhi, terlebih lagi di tahun ini. Sebab perpecahan merupakan awal dari petaka yang akan menimpa kita, menimpa manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam azab yang sangat berat pada orang-orang yang merusak persatuan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Al-Imran ayat 105. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim.
واهتدى واستغفر إنه غفور رحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين من اليهود والنصارى والكفار والمشركين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر.